Dalam seri ke-231 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Eni Budiono sebagai Tribuana, Edi Dosa sebagai Jaya Negara, Idris Apandi sebagai Ramapati, Tato sebagai Ratanca, Heni sebagai Praharsini, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ira merasa memperoleh semangat dan kekuatan setelah membaca surat wasiat ibunya. Dia lalu keluar ke ruangan pendopo. Beberapa orang warga desa masih nampak duduk-duduk di halaman. Ayu Wandira segera menghampiri mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa kalian belum pulang? Biarlah kami duduk-duduk di sini. Kami akan pulang besok pagi. Ibu membawa seorang anak kecil. Nanti anak itu bisa sakit. Sebaiknya ibu segera pulang. Tak ada apa-apa lagi di sini. Ibu saya sudah dikuburkan dengan baik. Nah, lihatlah, anak ibu batuk-batuk. Kasihan dia. Dia bisa sakit. Kami semua merasa sedih. Kami merasa kehilangan. Nyai Paricara telah beberapa kali menolong sanak keluarga kami. Iya, kami merasa sangat berhutang budi kepada Nyai Paricara. Tapi kami orang-orang miskin. Kami tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk membalas budi. Hanya inilah yang bisa kami lakukan. Kalau ibu saya sekarang ini masih ada dan melihat kalian, dia tidak akan merasa senang. Justru dia akan merasa bersedih hati. Dingin, Bu. Diamlah anakku. Jangan rewel ya. Dengarlah ibu-ibu, bapak-bapak. Saya merasa sangat terharu melihat apa yang telah kalian lakukan di halaman ini. Saya sendiri juga merasa sangat kehilangan. Kita semua merasa kehilangan atas kepergian Ibu. Tapi apa yang telah kalian lakukan di sini sama sekali tidak dapat membantu apa-apa. Tidak ada manfaatnya. Karena itu sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu segera pulang ke rumah masing-masing. Jika kalian mencintai ibu saya, mencintai Nyai Paricara, ikutilah saja jejak dan sikap hidupnya. Itulah jalan yang terbaik untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Nyai Paricara. Sudahlah. Sekarang ibu saya sudah tiada lagi. Sudah hidup di alamnya yang baru. Kita doakan saja agar arwah Nyai Paricara memperoleh kebahagiaan yang kekal. Ayo pulang saja, Bu. Kita pulang saja. Bagaimana ibu-ibu? Bapak-bapak? Bagaimana saudara-saudaraku semuanya? Jika kalian masih duduk-duduk seperti ini, hati saya menjadi sedih kembali. Kasihanilah saya. Saya juga merasa sangat kehilangan. Sayalah orang yang paling kehilangan. Sayalah orang yang paling bersedih atas meninggalnya Nyai Paricara. Tapi marilah kita berbuat sesuatu yang baik dan benar. Saya mohon, ibu-ibu, bapak-bapak, bukannya saya mengusir. Kalian boleh saja duduk-duduk di sini sampai kapanpun. Tapi janganlah membuat hati saya bersedih. Saya sendiri sedang bingung. Saya belum lama tinggal bersama ibu kandung saya. Saya masih belum puas hidup bersamanya. Dan sekarang beliau sudah pergi. Tapi saya harus dapat menerima kenyataan ini. Saya harus tabah. Saya harus kuat. Kalian mengerti bukan?
kalian mengerti apa yang saya maksudkan. Baiklah kalau begitu. Maafkan kami, Aywandira. Kami memang orang-orang bodoh. Kami orang-orang desa yang bodoh. Sekarang bagaimana? Kita pulang? Ya, Bu. Kita pulang saja. Ya, sebaiknya kita pulang saja. Kasihan Aywandira. Maafkan kami, Ayu. Kami tidak bermaksud buruk. Kami hanya ingin melakukan sesuatu untuk mengenang jasa-jasa ibumu. Saya mengerti, Bu. Tapi percayalah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ingin membuat ibu saya kecewa, ikutilah jejaknya. Ibu saya orang yang suka bekerja keras. Dia selalu memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat. Dia tidak pernah berlaku sembrono. Dan ibu saya adalah seorang wanita pemberani. Dia jarang sekali mengeluh. Dia selalu mengurus keperluannya sendiri. Dan dia tabah sampai akhir hayatnya. Akhirnya orang-orang desa itu mohon diri, dan mereka pun segera kembali ke rumahnya masing-masing. Halaman pondok menjadi sunyi dan senyap. Berita meninggalnya Mesin masih menjadi pembicaraan hangat di mana-mana. Dan berita itu masih terus menjalar ke tempat-tempat yang jauh. Akhirnya, berita itu sampai juga di istana Majapahit. Ibunda Ratu Putri Tribuana Tunggadewi nampak terkejut mendengar berita meninggalnya Nyai Paricara. Prabu Jayanegara segera dipanggil menghadap ke istana Kaputren. Jayanegara? Ya, Ibunda Ratu. Kau pasti juga sudah mendengar berita. Nyai Paricara meninggal beberapa hari yang lalu. Ya, Ibunda Ratu. Saya mendengar dari Paman Patih Nambi. Bahkan Paman Nambi mengusulkan agar saya mengutus penggawa-penggawa kerajaan ke Pasuruan I untuk memberikan tanda penghargaan. Usul Paman Nambi itu sangat bijaksana, Jayanegara. Sebab Nyai Paricara pada masa hidupnya pernah datang ke istana Majapahit untuk mengobati penyakit Ramandamu. Saya belum memutuskan untuk menyetujui usul itu, Ibunda Ratu. Karena saya pikir Nyai Paricara hanyalah seorang tabib. Dia memang hanya seorang tabib, tapi dia dicintai banyak orang. Peristiwa kematiannya sempat menggegerkan berpuluh-puluh desa di sekitar Pasuruan I. Menurut berita yang sempat kudengar, pada saat penguburan Nyai Paricara, desa Pasuruan I menjadi lautan manusia. Orang datang berduyun-duyun bagaikan semut. Itu merupakan bukti bahwa Nyai Paricara adalah seorang tabib wanita yang sangat dikagumi, khususnya oleh rakyat pedesaan. Iya. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang tabib, Ibunda Ratu. Seorang tabib mempunyai kasta tidak jauh berbeda dengan orang-orang sudra. Dia tidak berhak memperoleh penghormatan yang tidak sepantasnya, Ibunda Ratu. Tapi dia sudah memperoleh penghormatan itu, Jayanegara. Penghormatan yang tidak dipaksakan dan dilakukan dengan tulus hati. Itulah penghormatan yang sesungguhnya. Baiklah. Baik. Lalu sekarang bagaimana, Ibunda Ratu? Saya menganggap persoalan ini tidak begitu penting. Apakah saya harus memberikan sejumlah uang untuk keluarga Nyai Paricara, atau bagaimana? Soal penghormatan tidak ada hubungannya dengan uang, Jayanegara. Yang penting sikapmu. Mau tidak mau kita semua harus mengakui. Kerabat kerajaan Majapahit ini harus mengakui bahwa kita pernah berutang budi pada Nyai Paricara. Karena itu, sudah sepantasnya kita ikut berduka cita atas kematiannya. Baiklah. Kalau begitu saya akan memberikan piagam penghargaan untuk keluarga Nyai Paricara. Di samping itu juga, saya akan memberikan 1.000 ringgit. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Tapi sebelumnya saya ingin membicarakannya lebih dulu dengan Eyang Patih. Maaf, Ibunda Ratu.
Saya mohon diri. Saya sebenarnya tidak menaruh perhatian soal ini, Yang Patih. Nyai Paricara itu siapa? Dia kan hanya seorang tabib. Di Majapahit ini ada ratusan orang tabib. Aku tidak perlu memperhatikan mereka satu persatu. Aku banyak mempunyai urusan. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapatmu, Yang Patih? Ampun, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, saran Ibunda Ratu Putri Tribuwana Tunggadewi ada baiknya diperhatikan. Apakah hal itu tidak menurunkan derajat dan kewibawaanku sebagai raja, Yang Patih? Ya, memang. Aku juga mendengar berita itu. Aku mendengar penggawa-penggawa kerajaan bercerita tentang kematian Nyai Paricara. Katanya pada saat penguburan Nyai Paricara, orang-orang berduyun layat. Desa Pasuruan I menjadi lautan manusia. Tapi mereka pasti juga tidak lupa bahwa Nyai Paricara hanyalah seorang tabib, seorang wanita dari golongan kasta yang rendah. Sekalipun dia seorang tabib yang ternama, tapi hal itu tidak dapat memperbaiki golongan kastanya. Orang-orang boleh datang melayat jenazahnya, dupa boleh dibakar, dan asap akan mengepul menghantar arwah Nyai Paricara. Orang-orang boleh menangis terseduh-seduh karena kematian tabib wanita itu. Orang-orang boleh merasa kehilangan. Tapi satu, Patih, kematian seorang tabib adalah kematian yang lumrah. Kematian yang tidak istimewa dan tidak membawa pengaruh apa-apa dalam sejarah pertumbuhan sebuah negeri. Dia akan mati begitu saja. Dan sebentar kemudian namanya akan dilupakan orang. Tidak ada prasasti yang mencatat riwayat hidupnya. Dan dia tidak akan dicandikan. Lain halnya dengan kematian orang besar, seorang penggawa kerajaan yang berpangkat ataupun seorang raja. Jika seorang raja berangkat menunggang kereta menuju nirwana, semua orang harus menundukkan wajahnya ke bumi. Mereka harus bersujud dan memberikan penghormatan yang terakhir kepada arwah Sri Baginda. Sekalipun jasadnya sudah lebur menjadi abu dan disimpan di puncak candi, ditempatkan di dalam stupa, tapi namanya akan terus dicatat oleh perjalanan sejarah. Wah, sudahlah Yang Patih, sudah. Aku tidak mau bicara soal ini lagi. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Aku tidak keberatan memberikan 1.000 ringgit untuk keluarga Nyai Paricara dan sebuah piagam penghargaan. Tapi janganlah peristiwa ini dilebih-lebihkan, Yang Patih. Ampun, Gusti Prabu. Kalau hamba menyetujui usul Ibunda Ratu, karena hamba mempunyai pertimbangan yang lain. Pertimbangan apa lagi, Yang Patih? Bagaimanapun juga, Gusti Prabu harus mengakui bahwa Nyai Paricara adalah seorang tabib yang ternama. Bahwa dia dicintai oleh banyak orang, hal itu tidak dapat disangka lagi. Karena itu sebenarnya Gusti Prabu dapat memanfaatkan hal ini untuk tujuan mengambil hati rakyat pedesaan. Jika Gusti Prabu sudi mengutus penggawa kerajaan pergi ke Pasuruan I dan memberikan piagam penghargaan kepada Nyai Paricara, maka hal itu akan menguji hanya semata-mata soal siasat bagaimana mengambil hati rakyat. Begitulah pendapat hamba, Gusti Prabu. Selanjutnya terserah Gusti Prabu untuk memberikan keputusan. Baiklah, Yang Patih. Pertimbanganmu kukira cukup masuk akal. Baiklah. Selanjutnya aku serahkan persoalan ini kepadamu, Yang Patih. Suruh beberapa orang penggawa kerajaan pergi ke Pasuruan I atas nama Jaya Negara. Bawalah sebuah piagam penghargaan dan 1.000 ringgit. Hamba kira hal itu sudah lebih dari cukup, Gusti Prabu. Yang penting Gusti Prabu jangan sampai mengecewakan hati rakyat pedesaan, khususnya desa-desa di sekitar Pasuruan I. Kukira persoalan ini sudah selesai, Yang Patih. Kau bisa mengutus siapa saja pergi ke Pasuruan I. Aku tidak mau bicara soal Nyai Paricara lagi.
Aku tidak senang ada seorang tabib mati di eluk orang raja. Hah, sudahlah. Aku akan segera pergi ke istana Kapopongan. Sementara itu, di sebuah wisma tak jauh dari rumah kediaman Sang Ramapati, Ratanca juga sudah mendengar berita tentang kematian Meisin. Ratanca nampak murung. Dia sedih karena kepergian saudara angkatnya. Dia berusaha membujuk Praharsini agar mengizinkannya pergi ke Pasuruan satu. Tapi nampaknya istrinya kuat. Pergi sebentar, Praharsini. Aku tidak mau ditinggal sendirian, Kakang. Aku akan segera kembali. Jadi, kau lebih menaruh perhatian kepada saudara angkatmu itu daripada istrimu? Bukan begitu, Praharsini. Kau tahu, Nyai Paricara adalah saudara angkatku. Di rumah kediaman Bapak Uwong, kami pernah belajar bersama-sama mendalami ilmu pengobatan warisan Bapak Uwong. Sudahlah, Kakang Ratanca. Kau sudah menceritakannya lebih dari 10 kali. Kau memang sangat mencintai saudara angkatmu itu. Dan barangkali kau lebih mencintainya dibanding sekarang. Terserah padamu. Kalau kau nekat mau pergi satu, pergilah. Aku mau pergi, tapi setelah kau izin. Aku tidak bisa pergi begitu saja, tanpa persetujuan dari istriku. Kakang Tanca, sekarang ini kau sudah menjadi seorang tabib. Tabib istana yang harus selalu dalam keadaan siap melayani Gusti Prabu Janegara. Kalau kau pergi ke Pasuruan satu, dan tiba-tiba Gusti Prabu memanggilmu, bagaimana? Bagaimana, Kakang? Kau harus lebih mengutamakan pekerjaanmu, tugas utamamu, kedudukanmu sebagai seorang tabib istana. Aku bisa mengerti. Aku bisa memahami perasaanmu. Kau ingin ikut berbelangkawa atas meninggalnya Nyai Paricara. Dan kau ingin menjadi seorang adik angkat yang baik. Tapi sebenarnya, kau masih bisa berbuat sesuatu tanpa harus pergi ke Pasuruan satu. Kau bisa menyuruh orang untuk pergi ke sana dan memberikan uang atau apa saja sebagai bukti bahwa kau memperhatikan saudara angkatmu itu, Kakang. Oh, Praharsini, kau nampak lain sekarang. Aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Aku biasa-biasa saja, Kakang Tanca. Aku adalah Praharsini, istrimu. Aku adalah seorang istri yang ingin berbuat sesuatu yang baik untuk suaminya. Kalau begitu baiklah, Praharsini. Aku tidak akan pergi ke Pasuruan satu. Dan setelah itu, hubungan kita sebagai suami istri menjadi tidak serasi lagi. Baiklah, aku mengalah. Kakang Tanca, aku hanya ingin kau berhati-hati. Sebagai seorang tabib istana, setiap saat kedudukannya bisa tergeser oleh tabib-tabib yang lain. Banyak tabib yang lain mengincar kedudukanmu, Kakang. Kalau kau mulai banyak tingkah, kau mulai berani mengecewakan hati Gusti Prabu Janegara, kedudukanmu sebagai tabib istana tidak akan langgeng. Setiap saat Gusti Prabu Janegara dapat mencabut gelarmu dan menggantikannya dengan tabib yang lain. Dan kalau hal ini sampai terjadi, lalu bagaimana kita selanjutnya, Kakang? Sebaiknya, kau tidak pergi kemana-mana. Kau harus dapat memilih dengan baik satu di antara dua. Tapi menurut pendapatku, janganlah sampai mengecewakan hati Gusti Prabu Janegara. Aku tidak ingin suamiku dipecat, dan kemudian nasib kita menjadi terlunta-lunta, Kakang. Sudahlah, Praharsini. Kita tidak usah bicara soal ini lagi. Kakang Tanca, kau tidak marah padaku, bukan? Tidak. Kau mengerti apa yang kumaksudkan? Iya, aku mengerti. Nasib kita memang di tangan Gusti Prabu Janegara. Kakang Tanca, syukurlah kalau kau mengerti. Sekarang ini kita hidup serba kecukupan di istana Majapahit. Bahkan boleh dikatakan kita hidup mewah. Gusti Prabu Janegara selalu memanjakanmu. Dan sebagai istrimu, tentu saja aku ikut merasa senang, Kakang. Aku bahagia mempunyai seorang suami tabib istana. Dan aku tidak ingin kehidupan kita seperti ini berubah. Aku ingin hidup seperti ini selama-lamanya, Kakang. Karena itu, kau harus berhati-hati. Janganlah memutuskan sendiri jika kau mempunyai persoalan. Ajaklah aku bicara. Ajaklah istrimu berembuk. Sebab kalau kau salah memilih jalan, kita akan terpleset jatuh, Kakang.
Dan kalau kita sudah jatuh, siapa yang akan menolong kita? Bagaimana kita harus bangun lagi? Kita akan hidup dengan celaka. Dan kau akan menjadi seorang tabib yang tidak laku. Kau akan disingkirkan dari istana. Dan kita akan hidup terseok-seok di sembarangan tempat. Aku tidak mau hal itu terjadi, Kakang. Itulah sebabnya aku bersikap sedikit keras kepadamu. Karena kadangkala kau terlalu lemah. Kau seringkali menjadi lembek jika menghadapi persoalan. Sudahlah, Praharsini. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Aku sudah memutuskan tidak akan pergi ke Pasuruan 1. Kakang, maafkanlah aku. Seringkali aku bersikap keras kepadamu. Tapi hal itu semata-mata aku lakukan demi menjaga kedudukanmu, Kakang. Pangkatmu. Aku tidak ingin melihat kau tersingkir. Dan akhirnya menjadi tabib di pinggir jalan. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, bukan, Kakang? Iya, aku mengerti, Praharsini. Praharsini memeluk erat Ratanja. Wanita itu nampak sangat lega dan gembira. Tapi sebaliknya, Ratanja nampak kecewa. Praharsini. Sekarang dia nampak lain. Dulu lagi, seorang gadis dari desa Buahayabang yang lugu. Dia sekarang gemar sekali berdandan dan bersolek. Dia mengenakan gelang serta perhiasan-perhiasan yang lain. Nampaknya dia senang hidup bermewah-mewah di lingkungan istana. Praharsini. Dia memang lain. Sekarang aku baru menyadari bahwa istriku telah berubah. Entah sejak kapan mulainya. Tapi sekarang dia lain. Dia bukan lagi Praharsini yang dulu. Dia sudah menjadi salah seorang istri pejabat kerajaan, Anna. Tapi, ya, dia adalah istriku. Aku tidak ingin mengecewakannya. Aku sangat mencintainya. Kakang Tanca. Apa? Ada apa, istriku? Daripada kau melamun tentang desa Pasuruan 1, memikirkan saudara angkatmu yang sudah tiada lagi, lebih baik mari kita tidur. Ayo kita berbaring. Kemudian membawanya ke ruang. Sebentar kemudian mereka bersama-sama di atas ranjang berukiran indah. Seluruh perabotan di ruangan itu terdiri dari barang-barang yang mahal harganya. Malam merambat perlahan-lahan. Malam semakin larut. Tapi Ratanja masih juga terjaga. Dia tidak kuasa lagi membendung arus pikirannya yang ingin terbang ke desa Pasuruan 1, sebuah desa kecil di tepi pantai Jawa bagian timur. Di desa itulah dia pernah tinggal bersama-sama Tabib Wong dan Meisin, saudara angkatnya. Mereka hidup bertiga bagaikan sebuah keluarga kecil yang bahagia, yang tidak pernah mengalami kemeja. Waduh, ada sayur kacang. Ini pasti Ratanja yang memasak. Benar, Bapak Wong. Ratanja sudah pintar sekali memasak sayur kacang. Rasanya juga sangat lezat. Segar dan lezat. Dia bisa menjadi juru masak yang hebat. Ratanja ingin menjadi seorang tabib seperti Bapak Wong. Menjadi seorang tabib atau juru masak ataupun yang lain sama saja. Yang penting kita mencintai pekerjaan kita dan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Ayo Ratanja, Meisin, ayo kita makan bersama-sama. Mari kita makan secara baik. Apakah ada cara makan yang lain yang buruk, Bapak Wong? Cara makan yang buruk ialah jika kita makan makanan yang buruk. Makanan yang buruk ialah makanan yang tidak halal. Makanan yang dimasak dengan wajah cemberut dan hati yang tidak tulus. Makanan seperti itu tidak akan membawa berkah. Sebaliknya makanan yang baik, yang diperoleh dengan cara halal, yang dimasak dengan wajah berseri-seri, dan dimakan dengan hati penuh rasa syukur,
akan bisa membawa berkah kepada seseorang. Lihatlah Bapak Wong, Ratanca sudah bisa meramu obat sakit demam. Bagus. Tapi dia masih harus belajar lebih banyak lagi. Dia masih harus belajar meramu obat-obat yang lain. Apakah saya mempunyai bakat menjadi tabib, Bapak Wong? Kalau kau rajin belajar, mau bekerja keras, kau akan bisa menjadi seorang tabib yang baik, Ratanca. Kalian berdua adalah murid-muridku dan juga anak angkatku. Ilmu yang telah kupelajari sekarang ini, suatu saat akan kuturunkan seluruhnya kepada kalian yang muluk-muluk lagi. Apa yang kupelajari selama ini tidak hilang begitu saja. Kalian berdua yang harus meneruskannya. Menjadi seorang tabib bukan hanya dibutuhkan belajar meramu obat. Tabib adalah soal panggilan hidup. Kalian tidak bisa menyalahgunakan panggilan ini. Kalian tidak bisa berharap terlalu banyak. Jangan menginginkan kehidupan mewah dengan menjadi seorang tabib. Tapi kalau kalian ingin hidup bahagia, ingin mengabdi kepada sesama hidup, kalian bisa menjadi seorang tabib yang baik. Tabib dalam arti kata yang sesungguhnya. Ada apa Kakang Tanca? Kau masih belum tidur juga? Aku belum bisa tidur, Prahasini. Kau masih teringat desa Pasuruan 1? Sudahlah. Jangan bicara lagi soal itu. Kau tidak usah khawatir. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku harus melayani Gusti Prabu dengan sebaik-baiknya. Aku ingin menjadi tabib istana selama-lamanya. Di harinya, seorang prajurit datang. Ratanca dipanggil menghadap sang Ramapati. Ratanca bergegas melangkah diantarkan istrinya sampai ke pintu pagar halaman Wisma. Ratanca naik ke ruangan pendopo sang Ramapati. Dan di ruangan pendopo sudah duduk menunggu sang Ramapati ditemani para pembantunya yang setia. Nah, Ratanca, sini sebentar. Duduklah di sini. Iya, Gusti Ramapati. Ada apa, Gusti? Kau pasti sudah mendengar berita tentang kematian Nyai Paricara. Bukankah tabib terkenal itu adalah saudara angkatmu? Iya, Gusti Ramapati. Nyai Paricara adalah saudara angkat saya. Apa kau tidak ingin pergi ke Pasuruan 1? Lihatlah Ratanca. Rayuyu, Rakuti, Rasemi, dan beberapa orang prajurit Majapahit akan segera berangkat ke Pasuruan 1. Kalau kau ingin pergi ke sana, kau bisa pergi bersama-sama mereka. Mereka semua diutus Gusti Prabu Jayanegara untuk menyampaikan piagam penghargaan dan sejumlah uang. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya hamba ingin pergi ke Pasuruan 1. Tapi sepertinya hamba tidak bisa berangkat. Pergilah bersama mereka, Ratanca. Kau bisa menengok sanak saudaramu yang masih tinggal di Pasuruan 1. Ampun, Gusti. Hamba masih harus bekerja meracik ramuan daun-daunan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Hamba khawatir sewaktu-waktu Gusti Prabu Gitu ya. Baiklah. Kalau begitu kau tidak usah pergi kemana-mana. Laksanakan tugasmu sebaik-baiknya. Persiapanmu, Kami sudah siap berangkat, Gusti. Kami tinggal menunggu perintah Gusti Ramapati. Kalau begitu kalian bisa berangkat sekarang. Kalian tidak usah terlalu lama di sana. Setelah piagam penghargaan itu
Rasmi dan Rakuti dengan dikawal 40 orang prajurit segera berkuda di jalan-jalan kota Raja Majapahit. Mereka mengemban tugas resmi dari raja. Mereka terus berkuda ke arah timur, dan sebentar kemudian mereka sudah meninggalkan perbatasan kota. 7 hari lamanya Meisin meninggalkan dunia fana. Suasana berkabung masih nampak di Pondok Meisin. Ayuwandira duduk di depan kaca di ruangan biliknya. Dia mengenakan pakaian sutra tipis, pakaian seorang pendekar wanita. Mengapa ibu tidak bisa melihat saya mengenakan pakaian ini lagi? Tidak, anakku. Kau keliru. Aku bisa melihatmu dari sini. Dari tempatku tinggal sekarang ini. Aku dapat melihat dengan jelas sekali, Ayu. Aku senang, hatiku bahagia. Kau benar-benar sudah menjelma menjadi wanita yang dewasa. Aku masih bingung, Bu. Aku belum tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Mau apa sekarang aku ini? Tenanglah. Kau tidak usah bingung. Tidak usah cemas. Dewata Agung akan melindungimu. Benarkah ibu merasa bahagia sekarang ini? Aku akan merasa bahagia jika melihat anakku bahagia. Kau tidak usah memikirkan ibumu, Ayu. Pikirkanlah masa depanmu. Jangan lagi menengok-nengok ke belakang. Masa lalu hanyalah sebuah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah impian. Tapi sekalipun masih berupa impian, kau bisa mengejarnya, bisa mewujudkannya menjadi sebuah kenyataan. Jangan bingung, anakku. Jangan gugup. Tak ada yang perlu kau risaukan lagi. Tataplah ke depan dan berjalanlah dengan hati-hati. Kemari kau. Oh, ada apa, Tuan? Desa apa ini namanya? Anu, Tuan. Tuan mau kemana? Kami mau pergi ke Pasuruan 1. Oh, Pasuruan 1? Iya. Kalau begitu, Tuan-tuan berkuda saja mengikuti jalanan ini. Sekarang ini Tuan-tuan berada di desa Pongging. Pasuruan 1 kurang lebih 30 pal jauhnya dari desa Pongging. Bagaimana Rakuti, Rasmi? Rayuyu, kita terus saja jalan. Apalagi yang kita tunggu? Kita harus menjalankan tugas ini sebaik-baiknya dan segera kembali ke Majapahit. Maaf, Tuan. Apakah saya sudah boleh pergi? Pergi sana. Kami sudah tidak membutuhkanmu lagi. Wah. Sepertinya orang-orang itu prajurit Majapahit. Para penggawa kerajaan kok sikapnya seperti itu? Dia bertanya dan sudah kujawab dengan baik. Tapi dia bukannya berterima kasih, malah membentak-bentak. Mau apa mereka ke Pasuruan 1? Pasti ada hubungannya dengan meninggalnya Nyai Paricara. Ada apa, Tuan-tuan? Apakah ini rumah kepala desa Pasuruan 1? Oh, benar, Tuan. Benar. Dan sayalah kepala desa Pasuruan 1. Bagus. Ayo, kepala desa. Ambil kudamu. Antarkan kami ke rumah kediaman Nyai Paricara. Oh, baik, Tuan. Harap Tuan-tuan menunggu sebentar. Saya akan berganti pakaian dulu. Tidak usah berganti pakaian. Cepat ambil kudamu. Kami tidak bisa menunggu lama-lama di sini. Kau tahu, kami mengemban tugas resmi dari Prabu Jayanegara. Kami akan menyerahkan piagam penghargaan dan sejumlah uang kepada ahli waris Nyai Paricara.
Cepat, Kepala Desa. Apa lagi yang kau tunggu? Iya. Baik, Tuan. Saya akan mengambil kuda saya. Kepala Desa Pasuruhan I bergegas melangkah ke kandang kuda. Dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi sambil menuntun kudanya. Rumah kediaman Nyai Paricara tidak jauh dari sini, tuan-tuan. Mari, mari ikut saya. Hup. Ayo Rasmi, Rakuti. Kepala Desa Pasuruhan I menggebrak kudanya, dan binatang itu berlari dengan kencang di jalan-jalan. Rayuyu, Rasmi, dan Rakuti beserta 40 orang prajurit mengiring di belakangnya. Mereka terus berkuda menyusuri jalan-jalan di Desa Pasuruhan I. Tak lama kemudian mereka sudah memasuki halaman rumah kediaman Meisin. Rayuyu, Rakuti, Rasmi, dan 40 orang prajurit Majapahit berkuda menyusuri jalan-jalan di Desa Pasuruhan I. Kepala Desa Pasuruhan I berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Setelah melewati beberapa tikungan, mereka pun mulai memasuki lorong jalan menuju ke Pondok Meisin. Wali Kadep dan Rakeh Pemintihan buru-buru menghampiri Kepala Desa Pasuruhan I yang segera turun dari punggung kudanya. Sementara Rayuyu, Rasmi, dan Rakuti tetap duduk di atas kuda. Beberapa orang prajurit Majapahit nampak melompat turun. Ada apa, Bapak Kepala Desa? Wali Kadep, Tuan Rayuyu datang ke Pasuruhan I ingin menemui ahli waris Nyai Paricara. Di mana Ayuwandira? Mungkin di ruangan biliknya, Bapak Kepala Desa. Biarlah saya panggil anak itu kemari. Tunggu sebentar, Bapak Kepala Desa. Rakeh Pemintihan melompat menyeberangi ruangan pendopo, dan tak lama kemudian dia sudah kembali lagi bersama Ayuwandira. Ada apa, Bapak Kepala Desa? Ayo, ada tamu dari Istana Majapahit. Ayo, silakan menemui mereka. Apakah mereka bermaksud menemui aku, Bapak Kepala Desa? Tuan Rayuyu ingin menemui ahli waris Nyai Paricara. Nah, Tuan Rayuyu, inilah putri tunggal Nyai Paricara. Silakan Tuan bicara kepadanya. Benar kau putri Nyai Paricara? Benar, Tuan. Siapa namamu? Nama saya Ayuwandira. Ayuwandira. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu, tapi sudah lama sekali. Baiklah, begini Ayu, kami datang ke Pasuruan I mengemban tugas langsung dari Gusti Prabu Jayanegara. Kami datang untuk menyerahkan ini, piagam penghargaan kepada ibumu. Dan di samping itu, pemerintah Majapahit juga memberikan sumbangan sebesar 1.000 ringgit. Kau sebagai ahli warisnya bisa menggunakannya untuk keperluan-keperluanmu. Nah, terimalah Ayuwandira. Maaf, Tuan Rayuyu. Kalau Tuan datang mewakili pemerintah Majapahit, Tuan datang untuk memberikan tanda penghargaan kepada ibu saya merasa sangat terharu. Saya merasa bangga dan terharu. Terima kasih, Tuan Rayuyu. Tapi maaf, saya tidak bisa menerimanya. Mengapa tidak bisa? Ayo, terimalah. Tanda penghargaan ini diberikan oleh raja kita, junjungan kita. Kau tidak bisa menolaknya begitu saja. Sebab itu bisa diartikan penghinaan. Ayo, terima saja Ayuwandira. Maaf, Tuan Rayuyu. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya.
kecuali Tuan Rayuyu menyerahkannya setelah turun dari punggung kuda. Rayuyu terkejut. Demikian juga yang lain. Demikian juga kepala desa Pasuruan 1, Wali Kadep ataupun Rakeh Pamintihan. Jawaban Ayuandira cukup tegas dan berani. Berani sekali kau berkata seperti itu di depan penggawa kerajaan. Tapi baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Aku akan turun dari kuda. Hop! Nah, aku sudah turun dari kuda. Sekarang terimalah piagam penghargaan ini. Maaf, Tuan Rayuyu. Saya terpaksa belum bisa menerimanya. Kecuali mereka semuanya turun dari punggung kudanya masing-masing. Apa? Kau ini siapa berani memerintah kami? Prajurit-prajurit Majapahit. Kurang ajar. Ayo, terima saja piagam penghargaan ini. Dan ini uangnya 1.000 ringgit. Cepat ambil. Maaf, Tuan Rayuyu. Kalau sikap Tuan seperti ini, saya tidak percaya bahwa Tuan adalah utusan seorang raja. Saya tidak percaya bahwa Tuan adalah penggawa kerajaan yang pantas dihormati. Kata-katamu semakin menjengkelkan. Kata-katamu membuat merah telingaku. Aku tidak mau pusing-pusing soal ini. Kau harus menerimanya. Kecuali kau ingin melihat kami berbuat kasar kepadamu. Tuan Rayuyu, menurut orang-orang yang pernah mengenalnya, juga menurut penglihatan saya sendiri, ibu saya adalah seorang wanita yang lembut. Beliau tidak menyukai sikap kasar ataupun brutal. Kalau Tuan benar-benar merasa menjadi utusan pemerintah Majapahit, bersikaplah agak lembut kepada kami. Kami tidak bermaksud menolak piagam penghargaan itu. Tapi kami tidak sampai hati menerima piagam penghargaan yang diserahkan dengan cara seperti ini. Tuan Rayuyu telah membuat harga diri kami tersinggung. Jadi kau tetap tidak mau menerimanya? Ibu saya pernah berkata pada saat beliau masih hidup, bahwa tidak seharusnya orang menjadi silau karena pujian, karena tanda penghormatan, karena sanjungan. Kalau Tuan Rayuyu tidak mau memerintahkan agar mereka semuanya turun dari kuda, saya tetap tidak akan menerima piagam ini. Tuan boleh membawanya kembali ke istana Majapahit. Itu namanya kau berani menghina kepada raja, junjunganmu. Berani sekali bocah perempuan ini. Kau tidak tahu apa yang baru saja kau katakan di depan kami. Kau hanya anak seorang tabib. Kalau aku tidak dapat mengendalikan diri, aku bisa berbuat sesuka hatiku di tempat ini. Aku bisa menangkapmu dan juga orang-orang itu dan menyeretnya di sepanjang jalan. Tuan memang dapat berbuat apa saja kepada kami. Tapi Tuan tidak dapat memaksa kami untuk takut, untuk merasa gentar. Saya tidak akan merubah pendirian saya. Selama prajurit-prajurit itu masih duduk di atas kuda, saya tidak akan menerima tanda penghargaan itu. Maaf, saya tidak akan bicara lagi soal ini. Semuanya terserah kepada Tuan Rayuyu. Sudahlah Rayuyu. Kami akan segera turun. Tidak ada perlunya ribut-ribut seperti ini. Ayo turun semuanya, turun. Ayo. Kami semua sudah turun dari kuda. Sekarang terimalah piagam penghargaan ini. Terima kasih, Tuan Rayuyu. Dan ini uangnya 1.000 ringgit. Terima kasih. Piagam penghargaan dan uang 1.000 ringgit sudah saya terima. Saya merasa sangat terharu dan bersyukur. Dan kalau Tuan kembali ke istana Majapahit nanti, tolong sampaikan ucapan terima kasih saya yang besar di hadapan Gusti Prabu Jayanegara. Sudahlah, sudah. Simpan saja baik-baik piagam penghargaan itu. Dan pergunakan uangnya untuk keperluan hidupmu sehari-hari. Kepala desa. Ya, Tuan Rayuyu. Nasihati anak perempuan itu. Jangan lagi dia berani berlaku kurang ajar di depan penggawa kerajaan. Nanti dia mendapat kesulitan. Iya, Tuan. Maafkanlah Ayuandira. Maafkanlah kalau sikap putri Nyai Paricara ini kurang berkenan di hati Tuan Rayuyu. Biarlah.
Nanti saya akan menasehatinya, Tuan. Dia pikir kami ini siapa? Hah? Kalau kami mau, kami bisa berbuat sesuka hati kami di tempat ini. Kami bisa menangkap siapa saja. Kami bisa membalas penghinaan orang-orang desa seperti kalian dengan cara kami. Ayo Rasmi, Rakuti. Maaf Tuan. Apakah Tuan tidak berminat untuk istirahat barang semalam? Kami akan sangat gembira dan merasa mendapat penghormatan jika Tuan sudi tinggal di pondok kami barang semalam saja. Aku tidak merasa perlu untuk menginap di tempat ini. Kami mempunyai banyak urusan. Kami mempunyai banyak tugas penting yang lain. Dan tugas yang paling menyebalkan ialah datang ke tempat ini. Ayo, semuanya naik ke atas kuda. Kita tinggalkan tempat ini malam ini juga. Ayo naik. Ayo naik. Ayo Andera. Sekalipun ibumu seorang tabib yang ternama, dia tidak banyak artinya bagi kami. Kau boleh merasa bangga. Tapi jangan sekali-kali kau berani berbuat kurang ajar lagi di depan kami. Hah? Ya. Aduh. Hampir saja kita semua mendapat bencana. Tapi kau benar, Ayu. Sikapmu benar. Iya, dia ini persis seperti ibunya. Dia selalu berani jika merasa benar. Aku sendiri tidak pernah menduga penggawa-penggawa kerajaan seperti itu sikapnya. Sombong dan tidak tahu tata krama. Tapi syukurlah, akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa. Saya merasa sangat tersinggung, Bapak Kepala Desa. Saya tahu sikap saya bisa menimbulkan kesulitan besar. Tapi siapa lagi yang akan menghargai kita kalau kita tidak berani bersikap tegas? Mereka memang penggawa-penggawa kerajaan. Tapi tidak seharusnya mereka berbuat kasar kepada orang-orang desa. Iya, baiklah. Karena sudah malam, aku mau pulang. Ayo Wali Kadep, Rakai Pamintian, ayo. Silakan Bapak Kepala Desa. Maaf kalau kami telah merepotkan Bapak Kepala Desa. Dan rombongannya berkuda meninggalkan desa Pasuruhan 1. Rayu kelihatan masih kusar. Dia berkuda paling depan, sementara Rasmi dan Rakuti nampak tenang-tenang saja. Mereka terus berkuda semakin jauh meninggalkan perbatasan desa Pasuruhan 1. Menjelang tengah malam, mereka memasuki desa Ponggim. Ada apa, Rayuyu? Mengapa berhenti? Aku masih penasaran. Mulut bocah perempuan itu lancang sekali. Kalau saja dia bukan anak Nyai Paricara. Rupanya kau tergolong orang yang tidak mudah untuk mengendalikan diri, Rayuyu. Telingaku masih panas. Belum pernah aku dihina seperti ini oleh bocah kemarin sore. Sudahlah. Ini hanya urusan sepele. Kita harus segera kembali ke Majapahit, Rayuyu. Yang penting kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Ya, bukankah itu sudah cukup? Maaf, Tuan Rayuyu. Teman hamba ini ingin melaporkan sesuatu kepada Tuan. Ada apa? Ayo, katakan saja sendiri pada Tuan Rayuyu. Tidak usah takut-takut. Ada apa, prajurit? Tuan. Apa? Pada saat kita berada di rumah Nyai Paricara, saya sempat berjalan-jalan sebentar ke halaman belakang. Lalu, Tuan, saya seperti melihat... Jangan berbelit-belit. Kau melihat apa, prajurit? Dia sepertinya melihat Cakradara, Tuan Rayuyu. Apa? Cakradara? Iya, benar Tuan Rayuyu. Waktu itu,
hamba sedikit lupa-lupa ingat. Hamba berhasil memergokinya ketika Cakradara membuka pintu pondok belakang. Dia buru-buru masuk kembali, Tuan Rayuyu. Tapi walaupun hanya sepintas, hamba sempat melihat wajahnya, Tuan. Awas prajurit, kau jangan main-main. Iya, tidak. Saya bersungguh-sungguh, Tuan Rayuyu. Saya yakin dia Cakradara. Prajurit, kau sendiri mengatakan lupa-lupa ingat. Bagaimana kau bisa yakin? Tuan Rasmi, saya lalu ingat pakaiannya. Dan orang itu mempunyai ciri-ciri persis seperti Cakradara. Tingginya sama, Tuan. Bentuk wajahnya sama. Dan, Tuan. Apa? Dia seperti terkejut waktu melihat saya. Dan dia buru-buru masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Begitu. Bagaimana Rasmi? Rakuti? Mungkin juga prajurit ini salah lihat. Tapi kukira kita perlu menyelidikinya, Rayuyu. Kalau memang orang itu Cakradara, kita bisa menangkapnya. Gusti Ramapati pasti akan senang kalau kita bisa menangkap mereka. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali ke Pasuruan 1. Aku akan menanyakan soal ini kepada kepala desa. Ayo Rasmi, Rakuti, kita kembali ke Pasuruan 1. Iya. Kemari kau, cepat. Iya, Tuan. Ada apa, Tuan? Aku ingin bertemu dengan kepala desa. Wah, mungkin Bapak Kepala Desa sudah tidur, Tuan. Bangunkan dia. Katakan bahwa Rayuyu ingin bicara dengannya. Cepat. Oh iya, baik, Tuan. Tunggu sebentar, Tuan. Rayuyu melompat turun dari punggung kudanya. Sementara laki-laki setengah tua, yang rupanya adalah pembantu kepala desa Pasuruan 1, bergegas masuk ke dalam. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi bersama kepala desa. Kepala desa agak terkejut melihat kehadiran Rayuyu dan prajurit-prajuritnya. Buru-buru dia menghampiri Rayuyu yang berdiri di dekat kuda. Ada apa, Tuan Rayuyu? Mengapa Tuan kembali lagi? Aku ingin minta keterangan darimu, kepala desa. Berilah keterangan yang benar. Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Kecuali kau tidak ingin selamat. Keterangan mengenai apa, Tuan? Beberapa waktu yang lalu kami pernah mengejar 2 orang pelarian. Mereka bernama Cakradara dan Kudamerta. Semula kami mengira mereka sudah mati tenggelam di Sungai Kapulungan. Tapi ternyata mereka masih hidup. Salah seorang prajuritku melihatnya di rumah Nyai Paricara. Sekarang jawab pertanyaanku, kepala desa. Benarkah Cakradara dan Kudamerta bersembunyi di rumah kediaman Nyai Paricara? Maaf, Tuan. Saya tidak tahu. Kuharap kau tidak melindungi 2 orang pelarian itu, kepala desa. Saya tidak melindungi siapa-siapa, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu. Ingat, kepala desa. Kami suka berbuat kasar. Kami biasa bertindak kejam. Apalagi kepada orang yang mengecewakan hati kami dan tidak mau membantu kami. Sungguh mati, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu persoalan ini. Tapi mungkin saja prajurit Tuan salah melihat. Sepertinya di rumah Nyai Paricara tidak ada siapa-siapa kecuali Wali Gadep dan Rake Pamintian, Tuan. Kepala desa. Iya, Tuan Rayuyu. Jadi kau masih tidak mau menjawab dengan jujur? Kau mau berkomplot dengan 2 orang pelarian itu? Kau ingin mendapat kesusahan besar? Sekali lagi kuperingatkan, kepala desa. Ini persoalan yang gawat. 2 orang pelarian itu harus ditangkap dan diserahkan ke tiang gantungan. Mereka sudah dianggap penjahat. Mereka harus dibinasakan. Barang siapa berani melindunginya, orang itu juga dianggap penjahat dan harus ditangkap serta dibinasakan.
Rayuyu mendapat laporan dari salah seorang prajuritnya tentang Cakradara. Buru-buru dia membawa prajurit-prajuritnya kembali ke Pasuruan 1 dan menemui kepala desa. Kepala desa Pasuruan 1 nampak gugup dan kebingungan. Dia memang sama sekali tidak tahu. Saya kira tidak mungkin, Tuan. Barangkali prajurit Tuan salah lihat. Bodoh sekali. Seharusnya kau membantu kami, kepala desa. Tapi terserah. Ini bukan salahku. Salahmu sendiri. Prajurit. Ya, Tuan. Tangkap kepala desa itu. Ikat di bawah pohon. Cambuk punggungnya. Baik, Tuan. Oh, ampun Tuan Rayuyu. Saya benar-benar tidak tahu. Ampun Tuan, jangan Tuan. Prajurit segera melompat dari punggung kudanya masing-masing. Mereka menangkap kepala desa Pasuruan 1 dan mengikatnya di bawah pohon. Semula kepala desa berusaha untuk berontak. Tapi apa artinya kekuatan seorang kepala desa? Prajurit-prajurit Majapahit segera dapat meringkusnya. Istri kepala desa melihat keributan di halaman, dan wanita setengah tua itu pun berlari keluar mendapatkan suaminya. Oh, ada apa ini? Mengapa kau diikat, Pak? Mengapa suami saya diikat? Apa salahnya? Kau istrinya? Iya, Tuan. Saya istrinya. Mengapa suami saya diikat? Mengapa suami saya diikat, Tuan? Dia tidak pernah melakukan apa-apa. Dia hanya seorang kepala desa. Suamimu itu telah melakukan suatu kebodohan besar. Oh, ada apa, Pak? Apa yang telah kau lakukan sehingga mereka mengikatmu? Ada apa? Aku sendiri tidak tahu, Nyi. Mereka menuduhku menyembunyikan 2 orang pelarian di rumah Nyai Paricara. Oh, tidak, Tuan. Dia tidak pernah menyembunyikan siapa-siapa. Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Ini pasti fitnah. Oh, lepaskan suami saya, Tuan. Dia tidak pernah bersalah. Sungguh. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia hanya seorang kepala desa yang lugu dan sederhana. Dengar. Kalau kau dapat membujuk suamimu, dan dia mau memberikan keterangan yang benar kepada kami akan segera melepaskannya. Apa benar, Pak? Benarkah kau ikut campur soal ini? Benarkah ada 2 orang pelarian bersembunyi di rumah Nyai Paricara? Aku tidak tahu, Nyi. Aku benar-benar tidak tahu. Kau sangat akrab dengan Nyai Paricara. Kau pasti tahu, Pak. Katakan saja kalau memang kau tahu. Nyai, apa kau sudah tidak percaya lagi pada suamimu sendiri, ha? Katakan saja bahwa kau mengetahuinya, supaya mereka melepaskanmu, Pak. Bagaimana aku harus mengatakan bahwa aku tahu, Nyi, kalau memang aku ini tidak tahu? Sudahlah, Nyi, biarlah aku menghadapinya sendiri. Pergilah ke dalam, tinggalkan aku. Ayo minggir kau. Suamimu ini memang perlu dicambuk. Dia telah berkomplot dengan pelarian. Prajurit, cambuk punggungnya. Cambuk sampai terkelupas kulitnya. Jangan sakiti dia. Jangan cambuk dia. Jangan, Tuan. Aduh. Wali Kadep, celaka, prajurit-prajurit Majapahit. Ada apa? Bukankah kau pelayan Bapak Kepala Desa? Mereka datang lagi. Sekarang mereka sedang mencambuk Bapak Kepala Desa. Mereka mengikat Bapak Kepala Desa di bawah pohon dan mencambuk punggungnya berulang kali. Kasihan Bapak Kepala Desa. Bapak Wali Kadep, ya. Ada apa? Katanya prajurit-prajurit Majapahit kembali lagi ke Pasuruan 1, Ayu. Kembali lagi? Ya. Mungkin Tuan Rayuyu masih penasaran kepada saya. Biar saja mereka kembali lagi.
Coba berilah keterangan yang jelas. Mengapa prajurit-prajurit Majapahit itu kembali lagi? Oh, mereka mencari 2 orang pelarian, Bapak Rakeh. Mereka mencari Cakradara dan Kuda Merta. Waduh, kalau begitu persoalan ini bisa gawat. Kalau mereka sampai menangkap Tuan Cakradara dan Kuda Merta di tempat ini, waduh, kita semua akan celaka. Kita akan terlibat. Kalau begitu, aku harus segera memberitahu Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Tunggu sebentar, Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh. Ayu? Oh, cepat Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta. Kita harus segera pergi meninggalkan Pasuruan 1. Kenapa? Prajurit-prajurit Majapahit datang lagi. Mereka mau menangkap Tuan berdua. Bagaimana mereka tahu bahwa kami bersembunyi di sini, Ayu? Sudahlah, Tuan harus segera pergi. Bahaya besar mengancam Tuan berdua. Sebentar lagi mereka pasti akan datang kemari. Cepat Tuan, menanggilah pakaian Tuan. Saya akan membawa Tuan pergi ke suatu tempat yang aman. Bagaimana Kakang Cakradara? Bagaimana lagi? Kalau memang begini keadaannya, kita harus segera pergi. Kita jangan sampai tertangkap di pondok ini. Kasihan warga desa Pasuruan 1. Mereka semua bisa terlibat. Ayo Adi Kuda Merta. Cakradara dan Kuda Merta buru-buru membenahi pakaiannya, sementara Aiwandira melompat ke pondok belakang untuk menemui ayahnya. Dia segera menceritakan kepada Arya Dwi Pangga apa yang sedang terjadi. Jadi, kau mau pergi bersama mereka, Ayu? Saya kasihan pada mereka, Ayah. Saya akan mencarikan tempat persembunyian yang aman untuk mereka. Kau sengaja melibatkan diri dalam persoalan ini? Saya memang sudah sejak lama terlibat, Ayah. Sayalah yang membawa Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta ke pondok ini. Dan sekarang, mereka kembali mendapatkan kesulitan. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus menolong mereka. Kalau kau sudah bertekad seperti itu, baiklah. Pergilah anakku. Jagalah dirimu baik-baik. Saya kira Ayah bisa ikut serta. Tidak, Ayu. Aku tidak ingin merepotkan kalian di jalan. Biarlah aku di sini saja bersama Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan. Pergilah. Kau tidak usah cemas memikirkan ayahmu ini. Prajurit-prajurit Majapahit itu tidak akan berbuat apa-apa kepada manusia yang sudah cacat seperti ayahmu. Sudahlah. Cepat pergilah. Jangan sampai terjadi keributan di pondok ini. Kasihan ibumu. Saya pergi, Ayah. Saya mohon doa restu Ayah. Barangkali saya tidak segera kembali ke Pasuruan 1. Tapi suatu saat nanti saya pasti akan kembali lagi. Iya. Hati-hatilah di jalan, anakku. Sambil menyusut air matanya, Aiwandira mencium lutut ayah kandungnya. Arya Dwi Pangga mengelus rambut putrinya. Aiwandira kemudian bangkit dan melangkah ke ruangan depan. Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan masih duduk di ruangan pendopo. Mereka nampak cemas. Bapak Wali Kadep, saya terpaksa pergi. Saya harus menolong Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Ya, memang sebaiknya kau pergi, Ayu. Tinggalkanlah pondok ini. Kalau sampai Rayuyu kembali, kau akan mendapat kesulitan besar. Di mana Tuan Cakradara dan Kuda Merta? Mereka sudah pergi ke kandang kuda. Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh, saya titipkan pondok ini kepada Bapak berdua. Mungkin saya tidak akan segera kembali ke Pasuruan 1. Selama itu, Bapak Wali Kadep dan Bapak Rakeh, saya persilahkan tinggal di pondok ini dan melanjutkan pekerjaan ibu. Jangan khawatir, Ayu. Kami dan ibumu sudah seperti saudara sekandung. Kami ini tidak ingin mengecewakan beliau. Dengar, mereka sudah menuju kemari. Cepat, Ayu. Cepat tinggalkan pondok ini. Baiklah, saya pergi. Bapak Wali Kadep, selamat tinggal Bapak Rakeh. Ya, hati-hatilah anakku. Lihatlah, Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta sudah menunggu. Aiwandira segera melompat ke kandang kuda.
Tangan kirinya mencincing buntalan berisi pakaian dan sebuah kotak kecil berisi surat wasiat ibunya. Sekarang Ayuwandira sudah duduk di atas punggung kudanya. Mari Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta, ikutlah saya. Hiya! Kita harus hati-hati menghadapi mereka, Kakang Raket. Iya, kita harus melindungi desa Pasuruan 1, ya khususnya pondok ini. Jangan bertindak sembrono, apalagi pada penggawa kerajaan yang bernama Rayuyu. Nampaknya dia itu cukup berangasan. Dengarlah Wali Kadep, mereka sudah semakin dekat. Ayo kita bersiap-siap, kita hadapi mereka bersama-sama. Ya, ya. Siapa namamu? Nama saya Wali Kadep, Tuan. Dan kau siapa? Nama saya Rakai Pamintian. Apa yang kalian lakukan di pondok kediaman Nyai Paricara ini? Kami adalah pembantunya, Tuan. Kami sudah lama sekali bekerja membantu Nyai Paricara melaksanakan tugasnya sebagai seorang tabib. Bagus. Kalau begitu kau pasti tahu bahwa di pondok ini telah tersembunyi 2 orang pelarian. 2 orang pelarian? Apa maksud Tuan? Jadi kau juga bermaksud melindungi mereka? Maaf, Tuan Rayuyu. Kami sama sekali tidak tahu apa yang Tuan maksudkan. Biarlah aku yang bicara pada mereka, Rayuyu. Kau pasti belum kenal siapa aku. Namaku Rasemi. Aku juga seorang penggawa kerajaan. Kau tidak perlu takut kepada kami. Kami tidak akan berbuat kasar. Kami tidak akan menyakiti kalian. Kalau memang kalian mau bekerja sama dengan kami. Maaf Tuan Rasemi, tapi kami memang benar-benar tidak tahu soal pelarian. Oh, kau tidak usah melindungi mereka. Kau bukan sanak keluarganya. Jangan berlaku bodoh. Gunakan otakmu. Kau sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Lihatlah, mereka semuanya ada 40 orang. Dan kami dapat memerintahkan kepada mereka untuk melakukan apa saja di tempat ini. Tuan Rasemi, apa sebenarnya yang ingin Tuan ketahui? Pelarian. Soal 2 orang pelarian yang selama ini bersembunyi di pondok kediaman Nyai Paricara. Di mana mereka sekarang? Bukankah kami sudah menjawabnya? Kami benar-benar tidak tahu soal pelarian. Keparat. Ayo prajurit, turun dari kuda kalian. Geledah pondok itu. Periksa sampai ke pojok-pojoknya. Ayo, jangan sampai ada tempat yang ketinggalan. Dan kau juga. Awas kalau kau berani berdusta kepada kami. Ayo prajurit, cepat geledah pondok itu. Seret siapa saja yang ada di dalam. Sepuluh orang prajurit berlompatan dari atas kudanya masing-masing, dan mereka berlari menghambur ke dalam pondok. Mereka segera menggeledah seluruh pondok. Mereka berbuat kasar. Perabotan Nyai Paricara diacak-acak, meja dibalikan, dan kursi-kursi ditendang berantakan. Tapi mereka sangat kesal karena tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka sampai di pondok belakang, ruangan bilik Arya Dwi Pangga. Ayo sini, ayo jalan, ayo sini, jongkok di sini, ayo jongkok. Nah, ya begitu. Ayo. Siapa orang ini? Tuan Rayuyu. Dia bersembunyi di ruangan bilik belakang. Kami lalu menyeretnya keluar sesuai dengan perintah Tuan. Siapa orang ini? Dia sudah lama tinggal di pondok ini, Tuan Rayuyu. Rupanya matamu buta ya. Kau tidak bisa melihat ya.
Tapi kau pasti masih bisa bicara. Siapa namamu? Nama saya Arya Dwi Pangga. Kau juga pembantu di pondok ini? Kau pelayan Nyai Paricara? Iya, saya juga pelayan di pondok ini. Saya pelayan Nyai Paricara. Kau tahu bahwa di pondok ini telah bersembunyi 2 orang pelarian. 2 orang buron pemerintah Majapahit. Namanya Cakradara dan Kudamerta. Sayang sekali, saya tidak tahu apa-apa soal pelarian. Jawab yang benar. Saya sudah menjawab dengan benar. Jawab dengan jujur. Saya sudah menjawab dengan jujur. Dusta! Dusta! Kalian bertiga ini sama saja. Kalian membuat kami susah. Tapi saya tidak akan cepat putus asa. Kalian bertiga akan kupaksa mengaku. Kalian tahu, kepala desa kalian juga berbuat hal yang sama. Dan dengan kebodohan itu, telah ditebus dengan punggungnya yang robek-robek penuh darah. Sekarang giliran kalian bertiga. Prajurit, ikat 3 orang ini. Dan cambuk mereka. Cambuk sampai mereka mengaku. Tunggu dulu. Rasemi harus memaksa mereka agar mau mengaku. Kukira tak ada perlunya, Rayuyu. Kalau toh mereka mau mengaku, kita sudah terlambat. Pasti 2 orang pelarian itu sudah kabur lebih dulu. Mengapa kita tidak langsung saja mengejar mereka? Kita tidak perlu membuang-buang waktu seperti ini. Lebih baik kita segera mengejar mereka. Kalau mereka kabur, mereka pasti belum jauh dari Pasuruan 1. Benar, Rayuyu. Tak ada gunanya kita mengurusi orang-orang desa seperti mereka. Lebih baik segera kita tangkap Cakradara dan Kudamerta. Kalau begitu baiklah. Aku memang selalu terburu nafsu. Baiklah, kalian benar. Lebih baik kita segera mengejar mereka. Ayo prajurit, cepat naik ke atas punggung kuda. Kita kejar mereka. Dan kalian jangan merasa gembira dulu. Kalau ternyata 2 orang pelarian itu bersembunyi di pondok ini, kalian akan menanggung akibatnya. Kami pasti akan kembali lagi untuk menghukum kalian. Ayo prajurit, kita berangkat. Dia berkuda paling depan, sementara Rasemi dan Rakuti berkuda di belakangnya, dan 40 orang prajurit Majapahit mengikuti di belakang mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.